무궁화 꽃이 피었습니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our presentation. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang penerapan teknik, strategi, dan metode menyimak di kelas tinggi. Dalam presentasi kali ini, kami akan menyampaikan penerapan teknik, metode, strategi, serta media pembelajaran, baik itu dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Penerapan teknik, metode, strategi, serta media pembelajaran di kelas 4. Contoh yang pertama, kelas 4, semester 1, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4. Terdapat KD yaitu 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. 4.5, mengkomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Selanjutnya, indikator 3.5.1, siswa mampu menyimak teks cerita yang disajikan dengan seksama. 3.5.2, siswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang disimak. 3.5.3, siswa mampu menguraikan pendapatnya tentang isi cerita yang disimak. 4.5.1, siswa mampu mengkomunikasikan pendapatnya tentang isi cerita yang disimak dan alasan yang mendukung. 4.5.2, siswa mampu membuat peta pikiran yang terdapat unsur intrinsik cerita yang disimak. Dalam pembelajaran kali ini, guru dapat menggunakan teknik satu mulut satu kelas, strategi bercerita, metode simak kerjakan, dan media pembelajaran teks cerita di buku tema 4 dan alat tulis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama, guru dapat membacakan sebuah teks cerita di buku siswa, misalnya cerita tupai dan ikan gabus. Yang kedua, siswa menyimak cerita yang dibacakan guru. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk menentukan unsur intrinsik dan isi cerita. Yang keempat, siswa menuliskan unsur intrinsik tersebut dalam bentuk peta pikiran. Yang kelima, beberapa siswa membacakan hasil peta pikiran dengan alasan yang mendukung. Lalu, guru dapat memberikan penguatan kepada seluruh siswa mengenai jawaban yang diinginkan. Contoh yang kedua, di kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran keempat. KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tertulis dengan tujuan kesenangan. KD 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Terdapat indikator 3.6.1, siswa dapat mencermati puisi yang dibacakan dan menentukan makna tiap baitnya. Indikator 4.6.1, siswa dapat memperdalam pendalaman pemahamannya tentang puisi dengan menjelaskan makna tiap baitnya. Indikator 4.6.2, siswa dapat membuat puisi hasil karyanya sendiri. Indikator 4.6.3, siswa mampu membacakan hasil puisi karyanya dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dalam pembelajaran kali ini, guru dapat menerapkan teknik parafrase, metode parafrase, media buku tema 6 kelas 4, teks puisi yang dibacakan guru, teks puisi hasil karya siswa, dan alat tulis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang pertama, guru membacakan contoh puisi yang disediakan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang jelas. Yang kedua, guru meminta beberapa siswa mempraktikkan di depan kelas. Ketiga, guru menanyakan makna puisi yang terkandung di dalamnya. Keempat, guru meminta siswa untuk membuat puisi hasil karyanya sendiri. Kelima, guru meminta siswa untuk membacakan hasil karya puisinya di depan kelas dengan intonasi, lafal, dan ekspresi yang benar. Yang keenam, guru memberi apresiasi dan saran. Contoh ketiga, pada kelas 4, semester 2, tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, dengan pembelajaran 1.
Kompetensi dasarnya ada menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Dengan indikator, siswa mampu menemukan informasi di teks non-fiksi dengan benar, siswa mampu menuliskan kata sulit dalam teks non-fiksi, dan siswa mampu menemukan pokok pikiran di teks non-fiksi. Selanjutnya ada kompetensi dasar 4.7. Menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya ada siswa mampu menyebutkan informasi baru di teks non-fiksi dengan bahasanya sendiri, siswa mampu menjelaskan arti kata sulit di dalam teks non-fiksi dengan tepat, dan siswa mampu menjelaskan dan menyebutkan pokok pikiran di teks non-fiksi. Teknik yang digunakan dalam KD dan indikator ini yaitu ada group clause. Medianya ada teks bacaan non-fiksi di buku tema 7, kelas 4, dan alat tulis. Metode yang digunakan simak lengkapi, strategi bercerita. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang pertama yaitu guru membacakan teks non-fiksi secara penuh di depan kelas dan meminta siswa menyimak dengan baik-baik. Yang kedua, guru membacakan kembali paragraf pertama teks, kemudian di paragraf berikutnya sekelompok kata dihilangkan. Selanjutnya, siswa diminta menuliskan kelompok kata yang hilang tersebut sampai teks selesai dibacakan. Dan siswa diminta untuk menuliskan pokok pikiran dan kata sulit yang terdapat pada teks. Selanjutnya, siswa diminta untuk menyampaikan hasil pekerjaan di depan kelas dan saling bertukar informasi dengan siswa lain. Guru memperbaiki hasil dari pekerjaan siswa. Selanjutnya, contoh keempat, kelas 4, semester 2, tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1. Dengan kompetensi dasar, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Indikatornya, siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk mencari informasi dalam wawancara. KD-nya juga selanjutnya ada melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Dengan indikator, siswa mampu menyajikan hasil wawancara dengan kosakata baru dan efektif dalam bentuk teks tulis. Teknik yang digunakan dalam KD dan indikator ini adalah teknik simak libat cakap dengan metode simak tulis. Medianya ada buku tema 9 kelas 4 dan tabel hasil wawancara siswa, juga ada alat tulis. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, yang pertama, guru meminta siswa mencari informasi mengenai manfaat lingkungan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, siswa diminta untuk mencari informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara sederhana terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu siswa menyajikan hasil informasi yang ia dapatkan dalam tabel yang disediakan. Dan terakhir, siswa saling menukarkan informasi yang mereka dapatkan dan guru memperbaikinya. Saya akan menjelaskan penerapan teknik, metode, strategi, serta media pembelajaran menyimak di kelas 5. Contoh yang pertama, pada kelas 5 semester 1, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Kompetensi dasarnya yang digunakan adalah 3.1, menggunakan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Indikatornya ada siswa mampu menyimak teks lisan dan tulis dengan seksama, siswa mampu mencari pokok pikiran pada sebuah teks lisan dan tulis, siswa mampu menunjukkan pokok pikiran pada sebuah teks. Selanjutnya ada KD 4.1, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikatornya ada siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah teks tulis dan lisan, dan siswa mampu menyebutkan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Teknik yang digunakan dalam kompetensi dasar dan indikator ini yaitu teknik satu mulut satu kelas. Metode yang digunakan ada simak kerjakan atau metode integratif, dan identifikasi tema, kalimat topik atau kata kunci. Strategi yang digunakan yaitu simak kerjakan. Media yang digunakan buku tema 1, kelas 5, dan alat tulis. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, yang pertama, guru membacakan sebuah teks bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia kepada siswa, kemudian meminta siswa untuk menyimak dengan seksama. Yang kedua, guru meminta siswa untuk mencari dan menentukan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, siswa diminta untuk menulis dan mengembangkan pokok pikiran menjadi sebuah paragraf. Dan yang terakhir, siswa menyampaikan pekerjaannya secara lisan.
Contoh yang kedua pada kelas 5 semester 1 tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran 3. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yang digunakan adalah indikator siswa mampu mengetahui informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Juga ada siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yang digunakan juga dalam kompetensi dasar ini yaitu kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata. Indikator yang digunakan dalam kompetensi dasar ini yaitu siswa mampu menuliskan dalam bentuk tabel informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan ada juga siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Teknik yang digunakan yaitu simak, libat, cakap dengan metode simak tulis serta menjawab pertanyaan. Strategi yang digunakan yaitu simak tulis. Media yang digunakan alat tulis seperti buku, pulpen, pensil, dan buku tema 2 kelas 5. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru meminta siswa membentuk kelompok untuk melakukan wawancara untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Guru menjelaskan aspek-aspek yang akan ditanyakan dalam wawancara. Siswa menyimak penjelasan dari guru. Setiap kelompok membuat daftar pertanyaan dengan bimbingan dari guru. Daftar pertanyaan disesuaikan dengan informasi yang akan diperoleh seperti tertulis dalam buku siswa. Siswa melakukan wawancara terhadap orang-orang di sekitar lingkungannya sebagai narasumber. Dan terakhir, siswa menyampaikan hasil wawancara mengenai jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya di depan kelas. Contoh ketiga, kelas 5 semester 1, tema 3 yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan. Pembelajaran pertama, kompetensi dasar. 4.4 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan panduan lisan, tulisan, dan visual. Indikator 4.4.1 Siswa mampu memeragakan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan panduan lisan dan tulisan. 4.4.2 Siswa mampu menyebutkan kembali informasi dari paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan panduan lisan, tulisan, dan visual. Tekniknya menggunakan yaitu informasi branding. Guru memberi informasi kepada salah seorang siswa, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada siswa di dekatnya. Kemudian seterusnya, informasi disampaikan secara branding. Siswa yang menerima informasi terakhir mengucapkan keras-keras informasi tersebut di hadapan teman-teman lainnya. Metode yang digunakan yaitu simak terka. Strategi yang digunakan juga simak terka. Media yang digunakan yaitu penggalan iklan produk. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu guru membisikkan penggalan iklan kepada seorang siswa. Kedua, siswa tersebut membisikkan kalimat tersebut kepada siswa kedua, dan seterusnya sampai anak terakhir. Dan terakhir, guru memeriksa apakah kalimat pesan tersebut sampai kepada siswa terakhir dengan benar. Contoh keempat, kelas 5 semester 1 dengan tema 3 yaitu makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan. Pembelajaran ke-1, kompetensi dasar 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan panduan lisan, tulisan, dan visual. Indikator yaitu 4.4.1 Siswa mampu memperagakan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan panduan lisan dan tulisan. 4.4.2 Siswa mampu menyebutkan kembali informasi dari paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan panduan lisan, tulisan, dan visual. Tekniknya yang digunakan yaitu informasi branding. Metode yang digunakan yaitu simak terka. Simak terka yaitu guru menyusun deskripsi suatu benda tanpa menyebutkan nama benda tersebut. Kemudian deskripsi diperdengarkan kepada siswa dan siswa menyimak teks deskripsi dan harus menerkanya. Strategi yang digunakan yaitu simak terka. Media gambar iklan produk. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yaitu 1. Guru memperlihatkan sebuah gambar produk yang diiklankan di televisi. Kedua, siswa kemudian memperagakan atau mendeskripsikan produk yang diiklankan tersebut tanpa menyebutkan namanya kepada siswa kedua dan seterusnya sampai anak terakhir.
Yang ketiga, siswa mencoba menerka apa yang dimaksud oleh temannya. Yang terakhir, guru memeriksa apakah jawaban dari siswa terakhir benar atau salah. Contoh kelima, kelas 5 semester 2 dengan tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran pertama, kompetensi dasar. 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator 3.5.1 siswa mampu menyimak teks narasi sejarah dengan seksama. 3.5.2 siswa mampu mencatat hal-hal penting terkait aspek di mana, apa, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Kompetensi dasar 4.5 memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Indikator 4.5.1 yaitu siswa mampu menyampaikan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. 4.5.2 siswa mampu menceritakan informasi penting dari teks narasi sejarah. Teknik yang digunakan yaitu simak tulis dan simak ucap. Simak tulis dikenal dengan dikte atau imlak. Guru mempersiapkan bahan-bahan yang akan didiktekan kepada siswanya. Siswa menulis apa yang diucapkan oleh guru, kemudian siswa menyampaikannya apa yang sudah ditulisnya. Metode yang digunakan yaitu merangkum, sedangkan strategi yang digunakan yaitu bercerita. Media yang digunakan yaitu buku tema 7, kelas 5, dan alat tulis. Langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yang dilakukan yaitu 1. Guru membacakan teks narasi sejarah pada masa awal pergerakan nasional Indonesia. Yang kedua, siswa menyimak dengan seksama. Yang ketiga, siswa menuliskan ringkasan cerita dari teks narasi sejarah masa awal pergerakan Indonesia dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang terakhir, siswa menyampaikan secara lisan apa yang sudah diringkasnya secara bergantian. Contoh ke-6, kelas 5, semester 1. Tema 9 yaitu benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, benda tunggal dan campuran. Pembelajaran ke-1. Kompetensi dasar 3.3 meringkas teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Indikator 3.2.1 menemukan kata kunci dalam teks eksplanasi. 3.3.2 menjelaskan langkah-langkah meringkas teks bacaan. Teknik yang digunakan yaitu semak bebas libat cakap. Siswa berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan sehingga terlibat langsung dalam dialog. Metode yang digunakan yaitu simak, kerjakan, dan identifikasi. Strategi yang digunakan yaitu bercerita, sedangkan media yang digunakan yaitu buku tema 9 kelas 5 dan alat tulis. Langkah-langkah dalam kegiatan pembelajarannya adalah 1. Guru membacakan teks narasi pada buku siswa, kemudian siswa menyimak dengan seksama. Kedua, siswa mencari ide pokok, isi, dan amanat dari teks narasi. Ketiga, siswa menuliskan hasil pekerjaannya. Keempat, guru meminta siswa menyampaikan hasil pekerjaannya secara bergantian dan meminta siswa lain untuk menilai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan teknik, metode, strategi, serta media pembelajaran menyimak di kelas 6. Contoh pertama, kelas 6 semester 1, tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Indikatornya, siswa mampu menyimak informasi dari teks laporan hasil pengamatan dengan seksama, dan siswa mampu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kompetensi dasar 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Indikatornya, siswa mampu mempresentasikan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara. Pada kompetensi dasar dan indikator ini, teknik yang digunakan adalah satu mulut satu kelas. Kemudian metode yang digunakan simak kerjakan, strategi yang digunakan simak kerjakan. Medianya berupa buku siswa, tema 1 kelas 6 dan alat tulis. Untuk langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, yang pertama, guru membacakan sebuah teks laporan pengamatan tentang bagaimana jagung berkembang biak pada buku siswa, dan siswa menyimak dengan seksama.
Yang kedua, guru meminta siswa untuk menuliskan informasi penting dari teks laporan pengamatan yang dibacakan. Yang ketiga, siswa diminta untuk menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Yang keempat, siswa diminta untuk mengembangkan informasi yang terdapat pada teks laporan hasil pengamatan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Dan yang kelima, siswa diminta menyampaikan hasil pekerjaannya secara lisan. Contoh yang kedua, kelas 6 semester 1, tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 4. Kompetensi dasar 3.1 menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Indikatornya, siswa mampu menyimak teks eksplanasi dengan seksama, dan siswa mampu mengidentifikasi isi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah. Kemudian, kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Indikatornya, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pada kompetensi dasar dan indikator ini, teknik yang digunakan satu mulut satu kelas, metode yang digunakan simak kerjakan dan simak tanya. Strategi yang digunakan bercerita. Media yang digunakan berupa buku siswa tema 3 kelas 6 dan alat tulis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru membacakan teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar yang terdapat pada buku siswa. Yang kedua, siswa mengidentifikasi isi teks tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan seperti apa yang dibahas pada teks tersebut, kemudian siapakah Thomas Alva Edison, kemudian bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar, dan apa yang bisa kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison. Dan yang ketiga, siswa membacakan hasil pekerjaannya secara lisan. Yang keempat, di kegiatan akhir, guru dan siswa mendiskusikan hasil pekerjaan siswa. Guru memberikan penguatan serta perbaikan pada hasil pekerjaan siswa. Contoh ketiga, kelas 6 semester 2, tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Indikatornya, siswa mampu mencermati isi teks pidato yang didengar, dan siswa mampu menyusun konsep urutan isi pidato. Kemudian kompetensi dasar 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Indikatornya, siswa mampu membuat pidato hasil karya pribadi, dan siswa mampu menyampaikan hasil pidatonya secara tulis dan lisan sebagai bentuk ungkapan diri. Pada kompetensi dasar dan indikator ini, teknik yang digunakan satu kelas satu rekaman, metode yang digunakan simak kerjakan, strategi yang digunakan bercerita, medianya berupa rekaman pidato pada laptop. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru memutarkan sebuah rekaman teks pidato pada laptop dan siswa mencermati isi teks pidato yang didengar. Yang kedua, setelah itu guru menjelaskan konsep urutan isi pidato. Yang ketiga, siswa diminta membuat teks pidato hasil karya pribadi setelah memahami konsep urutan isi pidato yang sudah dijelaskan. Dan yang keempat, siswa diminta secara bergantian membacakan hasil pidatonya di depan kelas. Contoh keempat, kelas 6 semester 2, tema 9, menjelajah luar angkasa, subtema 1, keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran 1. Kompetensi dasar 3.9, menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Indikatornya, siswa mampu menyimak teks lisan dan tulis dengan seksama.
dan siswa mampu mengidentifikasi setiap tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Kemudian, kompetensi dasar 4.9 menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Indikatornya, siswa mampu menyampaikan penjelasan tentang tuturan tindakan tokoh serta penceritaan penulis dalam teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Pada kompetensi dasar dan indikator ini, teknik yang digunakan, satu mulut satu kelas, metode yang digunakan, simak kerjakan, strategi yang digunakan, bercerita, media yang digunakan berupa buku siswa tema 9, kelas 6, dan alat tulis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, guru membacakan sebuah cerita pada buku siswa yang berjudul Si Hitam dan siswa menyimak dengan seksama. Yang kedua, siswa diminta untuk mengidentifikasi tuturan serta tindakan tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga, setelah itu siswa juga membuat ringkasan tertulis tentang cerita tersebut. Dan yang keempat, guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil ringkasan yang memuat penjelasan terkait cerita yang dibaca secara lisan di depan kelas. Berikut adalah beberapa ilustrasi tentang penerapan teknik, metode, strategi, serta media pembelajaran menyimak di kelas tinggi. Gambar yang pertama merupakan teknik satu rekaman satu kelas, gambar kedua teknik satu mulut satu kelas, gambar ketiga teknik informasi beranting, gambar keempat teknik simak libat, gambar kelima teknik satu mulut satu kelas, gambar keenam teknik parafrase. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton, maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, semoga ilmunya bermanfaat, stay healthy and safe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.